Inggris datang membawa Harry Kane, tapi Meksiko punya senjata rahasia bernama Azteca. Siapa ke perempat final? Prediksi Meksiko versus Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat History Maker, apa kabar? Gadangnya, apakah sehat atau masih ngantuk? Nah, kalau kami bilang salah satu negara sepak bola paling bersejarah, berpotensi dipulangkan oleh suara puluhan ribu supporter, kira-kira kalian percaya? Karena malam nanti bukan hanya 11 pemain Inggris yang harus menghadapi Meksiko, tetapi juga atmosfer Stadion Azteca. Ya, stadion legendaris yang pernah menjadi saksi lahirnya gol tangan Tuhan Diego Armando Maradona, dan tempat di mana begitu banyak tim besar kehilangan arah. Bahkan ada yang bilang, di Azteca lawan pertama bukan Meksiko, tapi napas sendiri. Dengan ketinggian 2.240 meter di atas permukaan laut, setiap sprint terasa 2 kali lebih berat. Setiap menit seperti berlari membawa galon air. Dan kalau fisik mulai habis, kesalahan sekecil apapun bisa langsung dihukum. Pertanyaannya sekarang, apakah Inggris mampu menaklukkan tekanan puluhan ribu supporter Meksiko, atau justru L3 akan kembali menciptakan sejarah dengan mengirim pulang The Three Lions? Yang jelas, ini bukan sekadar pertandingan 16 besar. Ini adalah pertarungan antara mental Eropa melawan kegilaan atmosfer Amerika Utara. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tuliskan prediksi skor kalian di kolom komentar. Karena subscribe itu gratis, tidak bikin saldo rekening berkurang, tidak membuat sinyal hilang, dan yang paling penting, bisa menjadi penyemangat buat kami untuk terus begadang menemani drama sepak bola Piala Dunia 2026. Siapa tahu subscriber History Maker nyampe 10 juta. Admin atau kami akhirnya bisa nonton Piala Dunia sambil minum kopi cafe, bukan lagi kopi sasetan yang gulanya lebih banyak daripada kopinya. Kalau sudah siap, yuk kita langsung mulai. Meksiko datang membawa satu keuntungan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sobat History Maker, kalau berbicara soal kualitas pemain, mungkin Inggris sedikit lebih unggul, tetapi sepak bola tidak selalu dimainkan di atas kertas. Sepak bola dimainkan di lapangan, dan malam nanti lapangan itu bernama Stadion Azteca. Bermain di depan puluhan ribu pendukung sendiri dengan udara tipis khas Mexico City adalah keuntungan yang sangat besar. Banyak tim besar pernah kesulitan bermain di stadion ini, bukan karena lapangannya jelek, tetapi karena tubuh pemain harus bekerja lebih keras. Kalau biasanya paru-paru bekerja 8 jam, di Azteca seperti disuruh lembur tanpa uang makan. Inilah modal terbesar Meksiko. Ditambah lagi, kepercayaan diri mereka sedang melambung. L3 baru saja mengakhiri penantian 40 tahun untuk kembali meraih kemenangan di fase gugur Piala Dunia. Momentum seperti ini seringkali menjadi bahan bakar yang sangat berbahaya. L3 bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat. Kalau dulu Meksiko dikenal sebagai tim yang hanya bermain otot, kini mereka jauh lebih matang. Pelatih Javier Aguirre berhasil membuat L3 semakin disiplin sekaligus efektif di lini depan. Masih ada striker senior yang belum habis, Raúl Jiménez. Usia boleh bertambah, tetapi insting mencetak golnya masih setajam silet yang baru. Ia sudah mencetak gol penting saat menghadapi Afrika Selatan dan Ekuador. Sampingnya ada Julián Quinones, pemain yang kecepatannya sering membuat bek lawan panik sendiri. Belum lagi Roberto Alvarado aktif membuka ruang. Serangan Meksiko memang tidak selalu indah, tetapi efisien. Ibarat barang sederhana, tidak mewah, tapi rasanya bikin orang selalu kembali. Inggris datang membawa skuad bertabur bintang. Namun, jangan salah, kalau Meksiko punya Azteca, Inggris punya sesuatu yang mungkin lebih mengerikan. Ya, kedalaman skuad. Di lini depan, Harry Kane berdiri tegak menjadi mesin gol yang seolah tidak pernah lupa alamat gawang. Saat melawan Republik Demokratik Kongo, Inggris sempat tertinggal
netizen Inggris mungkin sudah mulai mencari alasan. Ada yang menyalahkan cuaca, ada yang menyalahkan rumput, mungkin ada juga yang menyalahkan sinyal televisi. Namun, Harry Kane memilih cara yang lebih sederhana, mencetak 2 gol dan menghukum Republik Demokratik Kongo. Rakyat Republik Demokratik Kongo pasti ingat betul 2 gol yang mengantarkan Republik Demokratik Kongo pulang. Bres sang kapten membawa Inggris menang 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Kalau Kane mendapatkan 1 peluang bersih, lawan biasanya hanya berharap bola melenceng. Karena kalau tepat sasaran, kemungkinan besarnya adalah gol. Lini tengah Inggris bisa jadi yang paling mewah di turnamen. Yang membuat Inggris semakin berbahaya bukan Kane saja. Di belakang ada Jude Bellingham, gelandang yang bisa bertahan, menyerang, mengatur tempo, bahkan sekali muncul mencetak gol. Kalau sepak bola itu video game, Bellingham seperti karakter dengan semua statistik yang di angka 99. Di sampingnya ada Declan Rice, sang penyapu lini tengah, pemain yang sedang melakukan pekerjaan kotor agar rekan-rekannya bisa bersinar. Ini sedang naik daun karena baru saja juara bersama Arsenal. Belum lagi Bukayo Saka, Anthony Gordon. Keduanya punya kecepatan yang mampu membelah pertahanan lawan kapan saja. Artinya, kalau Meksiko terlalu fokus menjaga Harry Kane, masih ada banyak pemain lain yang siap menghukum. Pertarungan taktik yang sangat menarik. Meksiko kemungkinan akan mencoba memanfaatkan atmosfer stadion. Mereka pasti bermain lebih agresif sejak menit pertama, menekan tinggi, memaksa Inggris berlari. Semakin lama pertandingan berjalan, semakin besar keuntungan bagi L3. Sebaliknya, Thomas Tuchel kemungkinan meminta Inggris bermain lebih sabar, menguasai bola, mengurangi tempo, dan menunggu celah. Kalau Inggris ikut bermain terburu-buru, justru mereka bisa kehabisan tenaga lebih cepat. Disinilah pengalaman Tuchel akan diuji, karena mengalahkan Meksiko tidak cukup hanya dengan pemain hebat. Harus pintar mengatur ritme permainan. Duel yang paling ditunggu adalah Harry Kane melawan Cesar Montes, Jude Bellingham melawan Edson Romo dan Eric Lira, Saka melawan Gallardo, dan tentu saja Raul Jimenez menghadapi Marc Guehi serta Ezri Konsa. Setiap duel menentukan siapa yang tersenyum di akhir laga. Prediksi dari History Maker. Nah, kalau bicara prediksi, ya ini adalah berdasarkan performa sepanjang turnamen, bukan berdasarkan firasat habis makan mie instan di tengah malam. Kami juga mempertimbangkan ranking FIFA, kualitas individu pemain, kedalaman skuad, pengalaman di turnamen besar, dan kondisi pertandingan di Stadion Azteca. Meksiko punya keuntungan sebagai tuan rumah, atmosfer luar biasa, dukungan puluhan ribu supporter, serta adaptasi terhadap ketinggian. Namun, kalau berbicara kualitas pemain, Inggris masih sedikit lebih unggul. Apalagi Harry Kane sedang berada di dalam performa terbaiknya. Jude Bellingham juga semakin matang mengendalikan lini tengah. Kalau Inggris mampu bertahan dari tekanan awal Meksiko, peluang mereka lolos sangat besar. Skor kira-kira Inggris menang dengan selisih 1 gol, Meksiko 1, Inggris 2. Harry Kane kembali diprediksi menjadi mesin pencetak gol. Jude Bellingham berpotensi menjadi pemain terbaik pertandingan, sementara Raul Jimenez kemungkinan menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan Inggris. Namun, kalau pertandingan harus berlanjut hingga extra time, jangan kaget, karena atmosfer Azteca bisa menjadi pemain ke-12 bagi L3. Menurut Sobat History Maker, berapa prediksi skornya? Nah, Sobat History Maker, menurut kalian, apakah Meksiko mampu memanfaatkan keangkeran Stadion Azteca untuk menciptakan kejutan, atau justru Harry Kane kembali menjadi pahlawan dan membawa Inggris melangkah ke perempat final? Tulislah prediksi skor kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan prediksi Piala Dunia dengan analisis mendalam, bahasa yang santai, dan sedikit bumbu-bumbu jurnalistik khas History Maker, maka jangan lupa like, subscribe, aktifkan
aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video kepada teman-teman pecinta sepak bola. Karena di History Maker kita bukan hanya membahas pertandingan, kita menghidupkan setiap drama, kontroversi, dan momen bersejarah yang tercipta di Piala Dunia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam olahraga, salam History Maker.